Oke, di sini bersama teman kita, Kak Intan Salsabila Putri. Intan Salsabila Putri. Setiap dosen itu punya ciri khas dan karakteristik sendiri. Nah. Di antaranya itu senam PTN, SNMPTN, SBMPTN, sama tes masuk mandiri B. tes masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan aku di sini di Cak Mun Channel. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa subscribe. Oke, di sini kita mau ngadain Q&A tentang all about FTP, Fakultas Teknik Pertanian Universitas Brawijaya. Oke, bersama kita Fakultas Teknologi Pertanian. Oke, di sini bersama teman kita, Kak Intan Salsabila Putri. Intan Salsabila Putri dari Fakultas Teknologi Pertanian. Oke. Bukan teknik ya kan? sorry. Oke, Kak Intan ini dari Fakultas FTP jurusan apa? Saya di FTP itu jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Pertanian. Terus prodinya bioteknologi. Oh, prodinya bioteknologi. Oke, teman-teman dicatat yang pengen daftar di bioteknologi nanti langsung DM aja kakaknya nanti. saya kasih di deskripsi ya. Oke, di Fakultas Teknologi Pertanian. Di Fakultas Teknologi Pertanian itu yang paling favorit itu jurusan apa? Yang paling favorit apa ya? Mungkin seleranya orang ya, mungkin tergantung selera gitu kan. Mungkin karena ini merupakan teknologi pertanian dan sangat erat kaitannya dengan pangan, itu mungkin yang paling favorit itu teknologi pangan atau biotek gitu, yang tentunya ada di jurusannya aku. Oke. Ini jurusan yang paling favorit ya? Mungkin ya. Oke, keren. Oke, dari jurusan bioteknologi. Terus di sini Kak, di FTP, di UB itu kan ada sistem masuk ya. Sistem masuk itu kalau di FTP sama kayak fakultas yang lain atau gimana? Ya, jadi secara keseluruhan sistem masuknya itu sama sih, se-Indonesia yang mungkin sama seperti yang telah kalian ketahui, dan yang khususnya yang pengen menempuh unit itu pasti sudah tahu. Jadi sistem masuknya itu ada 3, di antaranya itu senam PTN, SBMPTN, sama tes masuk mandiri B. Tes masuk. Oke. Jadi ada 3, senam PTN, SBM, sama ujian mandiri B. Ya. Oke. Kita lebih dalam ke Fakultas Teknologi Pertanian ya, Rek? Untuk di FTP Kak, itu dosennya itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang strict, ada yang santuy, atau mungkin cara ngajarnya beda-beda atau gimana gitu, mungkin bisa dijelaskan dikit nggak? Oh ya, jelas sih. Jadi setiap dosen itu punya ciri khas dan karakteristik sendiri. Ya, mungkin seperti dari kakaknya, mungkin dosen-dosennya juga punya ciri khas yang berbeda kan. Jadi seperti misalnya yang profesor, misalnya tidak memakai proyektor, jadi beliaunya tulis aja di papan tulis, terus kita diberi waktu buat nulis juga. Nah itu kalau offline ya. Dan kalau misalnya online ya udah nerangin terus. Ada yang dosen itu hanya memberikan, kalau online seperti saat ini, jadi dosen tuh hanya memberikan link YouTube dosen tersebut. Oh, jadi, beliau buat video, di-upload ke YouTube-nya beliau. Di-upload ke YouTube-nya beliau, kita disuruh nonton. Okay. Nah mungkin, itu mungkin strategi yang tapi bagus juga sih. Strategi bagus juga, agar tidak menguras tenaga terlalu banyak mengajar banyak. Tapi kalau dari aku ya, aku sih mendingan yang asinkron tapi dikasih video. Soalnya kan kita bisa muter bolak-balik, terus kalau kita nggak paham nanti bisa langsung tanya ke dosennya. Kan kalau kita sinkron itu kan kadang-kadang oke lah, kita bisa tanya langsung ya. Tapi kan kalau sinkron itu kayak apa ya? Kadang-kadang kan kita belum paham, terus dosennya tetap jalan, terus kan jadi nggak paham, tambah nggak paham gitu. Itu sih kelebihannya yang asinkron kalau video. Kalau menurutku sih, aku lebih baik itu sinkron. Oh, gitu? Dan di record mungkin ya, itu Sinkron salah satu. Karena kalau asinkron kayak di YouTube itu kita kayak nonton drakor. Kalau drakor kan seru. Nah ini kayak 1 jam dengerin dosen ngomong dan hanya PPT, itu mungkin aku ngantuk atau apa kan. Dan mungkin aku yakin sih kebanyakan mahasiswa nge-skip
video-video itu mungkin ditonton saat mau kuis gitu. Nah, kalau aku biasanya itu videonya aku percepat 1,5 kali. Jadi kan waktunya lebih simpel gitu, lebih cepat gitu. Jadi nggak harus 2 SKS dalam 2 jam 2 jam matkul mata kuliah, tapi kita bisa lebih cepat karena kita skip videonya. Nah, itu ya mungkin beberapa tipe-tipe dosen ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk selanjutnya nih Kak, kalau boleh Kakak ini di Malang itu tinggal di mana? Di kos atau mungkin di pondok atau mungkin di asrama UB atau di mana? Ya, karena saya asli itu Probolinggo, tapi kalau di Malang saat kuliah mulai dari semester 4 saya sudah mondok di daerah Merjosari. Nama pondoknya itu Darul Zahra Arifai. Darul Zahra Arifai. Kalau teman-teman ingin mondok, nanti silakan ke Darul Zahra Arifai. Okay. Itu merupakan pondok tahfidz dan non tahfidz. Pondok tahfidz dan non tahfidz. Jadi meskipun dia bisa ngafalin Quran atau mungkin dia nggak hafal Quran juga bisa, boleh di situ ya. Bisa ngaji di situ juga. Oke, kalau pengen mondok ke situ. Tapi dulu pernah ngekos ya Kak? Pernah. Jadi maba itu ngekos di daerah Panjaitan. Di daerah Panjaitan. Nah, spill harga kos enggak? Kalau harga kos yang udah termasuk terjangkau itu di sekitar harga mungkin 450 sampai 600 ya per bulan. Nah, kalau misalnya di daerah Suhat, kalau kalian tahu daerah Suhat itu sudah harga sekitar 700 up lah. Iya benar. Soalnya gini, kalau di Suhat itu temanku yang ngekos di sana itu kayak kosannya lebih bener-bener nyaman, terus kemudian kayak fasilitasnya bintang 5 lah ya. Kayak gitu. Itu mungkin karena itu jadi lebih mahal. Oke, kita lanjutkan. Tentang tugas Kakak di Fakultas Teknologi Pertanian. Mungkin ini tugas keseluruhan di FTP itu kayak gimana sih Kak? Atau mungkin di jurusan Kakak? Ya, kalau di jurusannya aku sendiri, kalau tugas-tugasnya dan ini mungkin juga jurusan lain hampir mirip-mirip ya. Jadi kebanyakan dosen itu memberikan tugas paper dari jurnal internasional minimal misalnya 20 jurnal, tidak boleh ada plagiasi seperti itu. Terus kita presentasi, dan kalau dari prodiku khususnya itu kita praktikum dari semester 1 sampai semester 4. Oh, jadi semester 5-6 nggak ada? Nggak ada praktikum. Jadi hektik-hektiknya itu mungkin semester 3 kita kayak kuliah itu cuma ngerjakan laprak, terus buat TM masuk praktikum, ya, benar. Dan itu pun kita online, dan praktikumnya pun hanya menonton video tutorial kan. Nah, itu merupakan salah satu tantangan buat saya khususnya yang ntar lagi sudah mau skripsian, bagaimana skill praktikumnya itu tetap bisa diterapkan saat saya nanti mungkin kalau ujian skripsinya pengen ngambil penelitian. Ya, benar. Oke Kak, jadi ya serba-serbi kuliah yang online kayak gitu ya. Transisi antara offline sama online. Oke, kita lanjut Kak. Tentang FTP nih, gimana sih dunianya anak FTP itu? Mungkin dia tuh cenderung hedon, atau mungkin anaknya serius-serius, atau mungkin mereka tuh yang style kenceng atau makan style kendo, itu gimana? Keseluruhan FTP ini? Kalau keseluruhan FTP itu kalau diungkapkan sama satu kata, ambisius. Karena apa ya? Yang sana terkenal dengan namanya mungkin? PKM itu pasti, terus lomba-lomba, juara lomba penelitian wis FTP ini yang paling baik. Ini FTP. Ya mungkin ambisius terus. Mungkin ada yang hedon juga, tapi tidak terlalu jika kita melihat dia dan FH seperti itu ya. Jadi kita tetap kayak pakai baju formal, harus sepatuan. Kalau apalagi saat offline itu nggak boleh pakai sepatu yang tidak menutupi atasnya itu ya. Jadi harus tertutup semua. Ya, agar aman saat praktikum. Ya, benar. Ini kalau temanku tuh pernah ada yang nggak sengaja sebenarnya, dia kan nggak sengaja ke lab itu pakai yang sepatu kan cewek kan, sepatu yang apa namanya? Flat shoes. Ini flat shoes. Pakai sepatu itu dia tuh ditegur sama asisten. Kalau kamu ke lab kamu harus pakai sepatu yang tertutup, karena kalau semua bahan-bahan kimia yang jatuh ke kaki itu masih aman gitu. Ya benar. Jadi kan
Kalau mungkin fakultas lain kayak yang ilmu budaya kan bisa Iya. kayak rambutnya gondrong mungkin Iya. ya. Pakai yang cewek-cewek pakai kuteknya. Jadi yang FTP ini kalau mau praktikum tuh kukunya harus bersih, nggak boleh kutekan. Terus kita make upnya tidak boleh menor agar apa ya, tetap bakteri-bakteri yang kita apa ya perlakukan itu disediakan tetap ya. tetap steril dan tidak Benar, terkontaminasi. benar. Ini yang paling penting sih. Oke, kita lanjut Kak. Tentang kakak nih, kan di UB kan banyak organisasi atau UKM atau mungkin kayak tempat-tempat untuk mengasah skill. Nah, kakak ini mungkin ikut organisasi apa aja Kak? Kalau boleh tahu. Jadi waktu maba ya jiwa-jiwa maba kan pengen ikut semua gitu Iya, ya. bener banget. Iya kan. Jadi jiwa-jiwa maba kan udah pengen ikut semua pokoknya. Jadi kalau maba itu aku ikut sebagai jadi staff di ARSD, ARSD apa? Agritech Research Study Club. Jadi ini merupakan LKM fakultas yang membawahi bidang kepenulisan kayak lomba PKM tadi. Keren. Oh iya, jadi kan maba itu ikut dua. Yang pertama itu jadi staf di RST dan yang kedua itu staf di Forkita. Oh, Persita. Itu rohis di fakultas. Kemudian tahun kedua saya mengundurkan diri dari staf ARC, maksudnya tidak ikut kembali seperti itu, menjadi staf Forkita aja. Kalau untuk semester ini saya tidak mengikuti apapun. Ya, mungkin salah satu alasan untuk nggak ikut organisasi di tahun ini ya mungkin karena orientasinya sudah berbeda seperti itu. Ya. Karena pengen fokus belajar ya. Ya. Lebih fokus ke belajar karena sadar diri mau skripsian gitu. Oke, lanjut. Karena kakak udah nggak ikut organisasi nih, karena kan sekarang udah mungkin lebih fokus ke belajar ya. Nah mungkin ini sistem belajar kakak tuh gimana sih? Biar mungkin mempertahankan IPK atau mungkin untuk jadi asisten dosen atau apa gitu. Oh ya, kalau terkait sistem belajar, kalau di online seperti ini mungkin apa ya, nggak terlalu strict banget ya. Yang kan kalau bedanya, aku kalau misalnya offline itu kayak buat planner, jadwal belajar gitu. Mungkin karena aku apa ya, mungkin tidak 100% aku tidak ikut organisasi tapi bukan intrakampus, tapi eksternal. Jadi aku baginya tuh berarti jadi 3 organisasi, akademik dan pondok. Nah karena pondok ini setoran setiap maghrib dan subuh, jadi kalau mau setoran maghrib Al-Quran guys. enggak. Jadi kalau mau setoran maghrib, aku tuh harus balik di pondok yang mungkin maksimal jam 5 buat menyiapkan setoran di maghrib. Kalau subuh berarti bangunnya sebelum subuh atau jam 3, kalau enggak sebelum tidur itu nyiapin. Jadi mungkin belajarnya ya malam itu belajar sampai jam 10, nanti kalau masih selesainya lah. Ya. Seperti itu. Jadi masih meskipun sibuk, meskipun banyak tanggungan, tetap ada waktu buat belajar. Karena akademik yang nomor 1. Jadi kita kalau kuliah itu meskipun kita banyak organisasi, banyak tanggung jawab, tetap yang nomor 1 adalah akademik. Soalnya amanah orang tua buat UB kan itu kan buat kuliah. belajar dan meluluskan gelar sarjana kita. Iya benar. Oke, kita lanjut Kak. Ngerasa salah jurusan nggak? Kalau ngerasa salah jurusan mungkin enggak sih. Mungkin enggak guys, aman. Meskipun bioteknologi merupakan pilihan kedua ya. Oh iya? Ya. Pilihan satu apa kalau gitu? Pilihan satu aku farmasi. Oh, pilihan satu farmasi. Terus pilihan keduanya baru bioteknologi. Tetapi setelah dijalani, tapi sempat salah jurusan. Tapi setelah dijalani sekarang tuh nggak merasa salah jurusan, sudah enjoy gitu. Meskipun aku juga bidang bidang kesukaan itu ada di kayak nggak membuat aku kok salah jurusan. Aku sukanya programming tapi aku di biotek aku enggak. Jadi
selama Oke. kuliah tetap fine-fine dan enjoy. Fine-fine aja dan enjoy. Oke, makasih Kak atas ininya ya. Oke, untuk yang terakhir nih, pesen dari Kak Intan buat teman-teman calon maba tahun 2022. Gimana Kak? Pesannya apa ya? Mungkin buat maba-maba di sana dekat. Jadi pesannya buat maba di sana sebelum masuk perkuliahan mungkin kenalilah kampusnya terlebih dahulu seperti melihat channel-channel YouTube dari Cak Mun seperti itu. Kan nanti Cak Mun akan mereview beberapa fakultas dan beberapa prodi seperti itu. Jadi kita tahu kita akan memasuki dunia kampus itu seperti apa, dan saat mungkin nyampe di daerah kampusnya masing-masing itu menjaga atau memfilter diri buat lingkungan. Jadi soalnya beda yang aku rasakan saat di desa dan masuk Malang itu meskipun nggak kota banget ya, itu kayak masih ada shock culture gitu loh. Kaget gitu ya. Sudah kaget. Jadi kita harus benar-benar memfilter diri, menjaga diri kita agar di sini tetap aman aja dan orang tua tuh tidak khawatir seperti itu. Dan yang pertama mungkin kalau sudah masuk di dunia kampus itu jaga kesehatan yang kalian itu paling penting sih. Kayak ngerjain laprak begadang malaman itu sebenarnya salah besar sih Kak. Karena kan laprak itu kan dikasih biasanya seminggu sebelumnya ya. Itu kalau bisa ya segera dikerjakan gitu. Dicicil ya. Dicicil. Enggak kok besok dikumpulkan hari ini baru kerjain sampai jam 3 pagi gitu. Iya, itu Aku pernah sih. pola hidup yang tidak benar, ngopi sampai pagi, tidur habis subuh sampai siang gitu ya. Jaga kesehatan dan tetap fokus ke akademik meskipun kalian pengen masuk organisasi ABC, tetap nanti setidaknya itu kalian menuntaskan amanah kalian buat mendapatkan gelar. Terima kasih Kak Intan atas saran dan juga sharing-sharingnya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Oke, mungkin itu saja dari kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.